jatuhnya itu kemudian berbeda-beda. Saya ambilkan sebuah ilustrasi. Ambilkan ilustrasi itu, nak. Gambar itu masih ada? Yang maka kemudian dia jatuhnya itu kemudian ini. Maka ketika jatuh itulah kemudian nanti akan berdasarkan tempat yang disediakan oleh Allah. Nasallallahu. Ada yang kemudian jatuhnya terus itu. Dan ini adalah orang-orang musyrik. Karena dia adalah orang-orang musyrik, maka kemudian jatuhnya itu betul-betul kemudian terus tidak berhenti. Di mana dia baru berhenti ketika di pertengahan jahanam itu. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan tentang kajian kita What you should know about akhirah. Apa sih yang kita harus pahami dan apa yang kita harus ketahui tentang kehidupan di akhirat. Karena ilmu yang berkaitan tentang akhirat adalah ilmu yang bersifat wajib. Dia tidak bersifat tambahan, dia tidak bersifat anjuran, tetapi dia adalah kewajiban. Di mana setiap muslim, setiap muslimah, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, maka sesungguhnya mereka diwajibkan, dibebankan di pundak mereka bagaimana mereka memahami kehidupan di akhirat. Karena keimanan akhirat itu merupakan salah satu pokok di antara pucuk-pucuk keimanan kita kepada Allah, itu iman kita kepada hari akhir. Makanya Bapak dan Ibu seringkah bertanya, kenapa iman kepada Allah itu sering disambung dengan konteks keimanan, sering disambung dengan keimanan pada hari akhir. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa Allah tidak menggandengkan mangkana billahi wa malaikatihi, mangkana yu'minu billahi wa kutubihi. Padahal malaikat itu kita diwajibkan beriman kepadanya, termasuk bagian dari ranahnya rukun iman yang ada 6. Tapi yang ada yang kita baca adalah yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena pada dasarnya ada berbagai macam keterangan, ada berbagai macam penjabaran. Karena amal itu kalau tidak ingat akhirat, apa yang akan dia dapatkan kelak di akhirat, orang tidak akan beramal. Orang itu kalau tidak ingat akhirat, dia tidak akan menjaga omongannya. Orang kalau tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan memuliakan tamu. Orang yang tidak beriman kepada akhir, maka dia tidak memuliakan tetangga. Tapi kalau orang itu faham balasan Allah kelak pada kehidupan di akhirat itu betul-betul nyata, karena keimanan dia menjadikan dia super yakin bahwasanya balasannya nanti di akhirat, maka itulah yang menjadikan Allah itu meletakkan kata iman kepada Allah disertai iman kepada hari akhir. Di sisi yang lainnya, kenapa Allah menyebutkan iman kepada Allah dan iman ke hari akhir itu bergandengan? Karena iman kita kepada Allah itu akan sempurna seiring kita sempurna ketika kita mengimani hari akhir. Siapapun yang mengimani hari akhir, maka merekalah orang-orang yang tertata hidupnya, disiplin dalam setiap langkah hidupnya. Dan tentunya orang semacam inilah yang terselamatkan dalam kehidupan barzahnya dan terselamatkan pula dia dalam kehidupan kampung akhiratnya. Karena iman kepada hari akhir itu terus dia tanam setiap waktunya, setiap saatnya. Lalu dia mengambil bekal dalam perjalanan dia menuju kepada titik pasti kematian yang pasti akan datang kepada, yang pasti akan menghampirinya. Ada sebuah perkataan menarik dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, definisi takwa itu apa? Karena Allah mengulang kata-kata takwa itu berulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa. Beliau mengatakan, definisi takwa itu terdiri dari 4 komponen. Yang apabila hilang salah satu di antara komponen ini, maka tidak bisa disebut dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar ketakwaan. Sebenar-benar ketakwaan. Maka sebenar-benar ketakwaan itu ketika mendefinisikan sebagaimana salah satunya dari perkataan dan definisi Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu ada 4. 1, al-khaufu minal jalil. Kamu takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitangzil. Setiap kamu beramal, pastikan amal yang kamu lakukan berdasarkan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah ajarkan. Al-qana'atu bil qalil. Takwa itu merasa cukup pada sedikit takaran yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau ada orang kok selalu merasa cukup walaupun takarannya itu rendah, sedikit, itu merupakan definisi dari ketakwaan. Yang keempat, yaitu adalah al-istidadu liyaumir rahil. Kemudian yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, persiapan di dalam perjalanan panjang yang akan dia tempuh ketika dia mati. Dan itu ada kaitannya dengan tadi. Oh, berarti iman kepada hari akhir itu merupakan pokok dalam keimanan kita. Karena ini akan menimbulkan perjalanan kita ini akan kita dapatkan. Perjalanan kehidupan berikutnya sebentar lagi digelar oleh Allah kepada kita. Dimulai dari alam barzah, diakhiri pada waktu sirat. Ketika kita sampai di ujung jalan sirat itu, ataukah kita tergelincir, naudzubillahi min dzalik, menuju kepada jilatan api neraka. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Ini penting sekali untuk kemudian kita kaji. Karena apa yang kita kaji bisa menumbuhkan rasa takut dan bisa menumbuhkan rasa harap. Orang yang berharap tidak akan kecewa. Harapan yang disandarkan kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah, maka dia diaminkan dari apa yang dia takutkan kalau dia betul-betul memiliki rasa takut. Menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa harap itu tidak bisa secara otomatis, secara instan, lalu secara organik muncul sendiri, lalu kita akhirnya memiliki rasa harap dan takut. Tidak bisa. Memunculkan rasa harapan dan takut harus dengan ilmu dan referensi. Dan itulah yang menjadikan kita sekali lagi menyampaikan. Ini loh yang menjadi latar belakang kenapa kita membahas what you should know about akhirah. Karena kita ingin menumbuhkan harapan. Kalau kita ingin menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah pada hari ketika tidak ada lagi bermanfaat harta yang kita miliki, tidak lagi bermanfaat rumah yang kita miliki, kecuali adalah hati yang salim, hati yang melahirkan amal-amal nyata dan dahsyat yang menghiasi pundi-pundi kebaikan yang dia kerjakan di dalam kehidupan. Nah, itulah yang kemudian menjadi latar belakang kita mempelajari what you should know about akhirah. Saya pernah membaca satu hadis ya. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang sebuah perkara di hari akhirat itu, Masya Allah ya. Ada seorang, hadis ini dikaitkan pada peristiwa bersama dengan Ibunda Aisyah. Ya, Ibunda Aisyah. Jadi pada satu waktu ada perempuan curhat kepada Ibunda Aisyah. Ketika dia kemudian beliau datang kepada Bunda Aisyah, kemudian tangannya sakit sebelah kirinya secara tiba-tiba. Padahal tadi malam sebelum dia tidur dia tidak merasa apa-apa. Ditanyakan Bunda Aisyah kepadanya, apa yang terjadi di waktu malam? Iya, tadi malam sebelum tangan saya sakit, maka saya bermimpi tentang kedua orang tua saya. Maka kemudian saya bermimpi menjumpai kedua orang tua saya. Saya punya orang tua yang berbeda sifatnya. Bapak saya ini orangnya begitu dermawan. Tidak ada orang yang dia lihat kecuali dia memberikan bantuan ataupun hadiah. Kalau yang dilihat itu orang kaya, ya diberikan hadiah. Kalau kemudian dia adalah orang biasa, ya diberikan sedekah. Dan tidak ada kebiasaan bapakku kecuali adalah kemudian dia itu adalah bersedekah. Beda dengan ibuku. Ibuku ini adalah seorang wanita yang begitu bakhil, pelit. Begitu sulit untuk mengeluarkan hartanya dan begitu sulit untuk mendermakan hartanya dan menginfakkan hartanya. Maka dua-duanya telah meninggal dunia. Maka pada satu malam itu saya kemudian bermimpi menjumpai bapak saya. Bapak saya ini berada di taman yang indah, sungai-sungai yang sangat indah, betul. Dan kemudian
saya menjumpai bapak saya ini betul-betul dalam kondisi puas. Karena apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi. Dia tidak pernah kelaparan, dia tidak pernah kehausan sama sekali. Karena air sungai itu mengalir di bawahnya beliau. Dan dia betul-betul gembira. Ketika aku melihat bapakku, kata wanita ini yang curhat kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya tentang kondisi bapakku dan tidaklah jawaban bapakku kecuali adalah menggembirakan hatiku. Setelah aku agak lama bertemu dengan dan berjumpa ngobrol dengan bapakku, aku tentunya bertanya, mana ibu? Karena ibu meninggal setelah bapakku. Maka kemudian bapaknya kaget, loh kok kalian tanya tentang ibumu? Apakah ibu kalian tidak masih hidup bersama kalian? Enggak, ibu kami sudah meninggal. Oh, kalau sudah meninggal, dia tidak bersama dengan saya. Cobalah kamu mencari ke arah kiri. Masya Allah. Lalu akhirnya wanita itu kemudian dia mengikuti apa yang ditunjukkan dan diarahkan oleh bapaknya di dalam mimpi itu. Diikuti itu arahan dari bapaknya. Dia ke kiri gitu, dia menjumpai sebuah tempat yang agak menjumpai tempat yang menakutkan dan lain sebagainya, mengerikan. Lalu dia menjumpai ibunya. Ibunya yang ketika di dunia itu begitu pelit, begitu sangat menjaga uang dan hartanya gitu. Sampai begitu jarang dia itu bersedekah dan memberikan yang terbaik di jalan Allah. Masya Allah. Lalu dia sedih menjumpai ibunya dan ternyata ibunya itu kehausan. Dan dia tidak bisa ngambil air. Dia kehausan tidak bisa ngambil air. Maka kemudian ternyata ibunya itu ketika berada di tempat yang panas itu, maka kemudian keluar gajinya. Gaji itulah yang kemudian meneteskan cairan. Maka kemudian ibunya minum dari gaji yang mengeluarkan cairan itu diminum. Dan tentunya tidak bisa memuaskan dan menghilangkan dahaga dan haus yang ada. Maka ketika saya melihat ibu saya, ternyata tetesan gajinya itu meneteskan air dan minum itu, ternyata saya teringat kepada apa yang pernah diperbuat oleh ibu saya dulu ketika di dunia. Saking pelitnya, pernah beliau ketika punya daging, ada orang yang membutuhkan. Lalu ibunya itu tidak bersedia memberikan dagingnya, dan hanya memberikan gajinya dari daging itu, diberikan sama orang yang meminta itu. Maka dia hanya memberikan gajinya, adapun dagingnya kemudian tetap tidak diberikan kepada orang lain. Dan pada itulah kemudian anaknya paham, oh, dan gaji itu mengeluarkan cairan. Lalu kemudian ada sebuah suara yang dijumpai, ya, yang mengatakan siapapun yang memberikan minuman wanita ini, maka kemudian sakit tangannya. Tapi aku tetap memberikan minuman. Lalu aku bangun dan aku merasakan sakit di tanganku ini, wahai Bunda Aisyah. Masya Allah ya. Kisah ini ada dalam hadis yang sahih. Kisah ini kemudian menyampaikan kepada kita tentang sebuah hal. Masya Allah ya. Betul kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan dan akan diperlihatkan kebaikan yang telah dilakukan dan dikerjakan. Siapapun yang melakukan keburukan, maka dia pun akan mendapatkan apapun yang dikeburukan. Bahkan kebaikan walaupun seberat biji atom sekalipun pun akan dibalas dan diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Sampai ibunya tadi, di dalam hadis tadi, yang hanya pernah sekali bersedekah dengan gaji, itu pun juga diperlihatkan oleh Allah dan dia pun mendapatkan manfaat dari gaji yang dia sedekahkan walaupun sebenarnya tidak pantas. Nah, disinilah kita paham, Masya Allah, inilah kehidupan akhir yang sejatinya merupakan musim panen dari apapun yang kita tanam dari kehidupan di dunia. Yang kita tanam kebaikan, yang kita tanam harta, yang kita tanam uang, maka pada harta uang itulah kamu akan mendapatkan balasan di sisi Allah pada kehidupan kamu akhirat. Ketika tidak lagi bermanfaat harta anak yang kita miliki, tetapi harta yang pernah kita tanam, kebaikan yang pernah kita lakukan, ketaatan yang pernah kita goreskan, semuanya akan dibalas oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun kebaikan itu walaupun seberat biji darah. Dan tentunya ini menjadikan kita akhirnya, Masya Allah, inilah kehidupan akhir.
Dan ketika kita hal semacam ini bisa, ketika kita mempelajari what you should know about akhirat, itu bisa menimbulkan harapan. Dan kemudian juga bisa menumbuhkan rasa takut. Kalau kita punya rasa takut diiringi dengan rasa harap kita kepada Allah, harapan dan takut ini seimbang. Apabila ada pada diri manusia, maka akan pasti membawa kebaikan. Ya. Masih ingat sebuah riwayat, Rasulullah pernah mendatangi seorang pemuda yang sedang sakit keras. Pemuda ini sakit keras. Nabi kemudian mengatakan kepada dia, apa yang kamu rasakan ketika kamu merasakan sakitmu yang berat ini? Maka pemuda ini jujur berkata kepada Rasulullah, yang aku rasakan ya Rasulullah, banyaknya dosa-dosa yang aku telah kerjakan, banyaknya kemaksiatan yang telah aku lakukan, dan aku takut dengan dosa dan kemaksiatan yang pernah aku lakukan. Tapi, kata pemuda ini kemudian melanjutkan, tapi aku berharap rahmatnya Allah yang lebih luas daripada dosa dan kemaksiatanku. Aku tidak pernah putus asa untuk bisa mendapatkan ampunan, atau mendapatkan rahmatnya Allah yang sangat luas. Maka pada saat itu Rasulullah lalu bersabda dengan sabda yang sangat indah. Ketika Rasulullah baru saja bertanya tentang kondisi pemuda tadi, apa yang dikatakan Nabi kepada pemuda tadi? Kamu akan diamankan dari apa yang kamu khawatirkan dan takutkan, dan kamu akan diberikan apa yang kamu harapkan. Apa yang ditakutkan pemuda tadi? Catatan dosa dan kemaksiatan yang terpampang olehnya, adab-adab yang pedih. Karena dia takut dengan adab yang pedih, tidak meremehkan. Walaupun mungkin hawa nafsunya sering mengalahkan rasa takut itu, tapi dia tetap takut kepada dosa-dosa yang akan berakibat kepada adab. Maka kata Rasulullah, dia diamankan dari apa yang dia takutkan. Berarti Allah padamkan api neraka untuk dia, karena yang dia takutkan neraka. Apa yang diharapkan? Saya berharap rahmatnya Allah, karena Allah Maha Pengampun. Dia akan mendapatkan apa yang diharapkan. Masya Allah. Berarti pemuda tadi akhirnya mendapatkan keselamatan di akhirat. Bisa mengatakan apa yang dikatakan pemuda tadi itu kan harus dengan ilmu. Ya. Kalau kita sudah paham ilmunya, akan tumbuh rasa takutnya. Kalau kita sudah kemudian benar ilmunya, akan tumbuh rasa harapan kita kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Mengerti tentang perjalanan berikutnya itu bagian dari ketakwaan. Mengerti perjalanan berikutnya itu merupakan bagian dari jalur keselamatan kita dalam kehidupan di akhirat. Karena mempelajari what you should know about akhirat ini, kalau saya mengajarkan, saya kalau tidak lagi lupa gitu, saya selalu bertawasul, ya Allah, dengan saya menyampaikan perkara-perkara tentang hari akhir. Ya, what you should know about akhirat ini saya bertawasul. Saya menjadikan perantara, ya Allah. Semoga dengan ini Engkau padamkan api neraka dan Engkau pantaskan aku mendapatkan rahmat-Mu. Dan kita semuanya di sini ada sekitar 235 yang hadir. Kita juga sama, kita bertawasul dengan kita mempelajari, walaupun ngeri. Mempelajari tentang kematian, hisab, mizan, itu kan ngeri. Walaupun kita ngeri, walaupun berbeda sekali dengan dunia yang sedang senang-senang ini. Berbeda dengan dunia yang sedang kita bersuka cita, melompat-lompat kayak anak kecil yang sedang merasakan sensasi air hujan. Tapi kemudian kita mengkaji kematian, bagaimana ketika di atas sirat, bagaimana hisab dulu, bagaimana syafaat, dan sesuatu yang sifatnya itu membebani, maka ini merupakan bentuk tawasul. Ini bentuk tawasul. Semoga kemudian dengan ini kita akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di akhirat. Ya Allah, semoga perjalanan kami mengkaji what you should know about akhirah ini yang sudah berlalu, mungkin sudah edisi yang ke-15 atau 16 gitu. Moga-moga ini kemudian akan menjadi sebab keselamatan kita semuanya di akhirat. Kita kemarin membahas tentang sirat, ya. Tentunya kita kalau sudah membahas tentang sirat, ada beberapa poin yang perlu saya jabarkan tentang masalah sirat. Yang pertama, ketika seseorang itu berjalan di atas sirat,
pada saat itu tidak ada satupun manusia yang mampu bicara, kecuali adalah para malaikat. Jadi para malaikatlah yang bicara dan mengatakan selamatkanlah, selamatkanlah. Dan yang mengingat umatnya, Rasulullah, selamatkanlah umatku. Karena peristiwa yang terjadi ketika manusia sudah dihadapkan sirat di hadapannya, maka peristiwa itu mengguncang batinnya sampai tidak ada yang bisa diucapkan dan tidak ada yang diingat kecuali dirinya sendiri. Berulang-ulang sudah sering saya sampaikan, salasu mawatin la yadhkuru ahadun ahadan. Ada 3 tempat yang mana seseorang itu lupa dengan siapapun kecuali hanya ingat pada dirinya. Ketika hisab ditegakkan, manusia sibuk dengan hitung-hitungan dia. Yang kedua, ketika pembagian kitab, apakah dia menerima dengan tangan kanan ataukah tangan kiri, dia lupa bapaknya, dia lupa ibunya, dia lupa istrinya. Dan hanya yang dia ingat dirinya, apakah nanti mengambil kanan atau kiri kitab yang akan dibagikan. Yang ketiga, ketika di atas sirat. Ya, ini menjadikan kita memahami betapa mengerikannya urusan di atas sirat. Ketika manusia itu nanti mereka dihadapkan kepadanya, yaitu adalah sirat. Yang kedua, fakta yang kita pahami tentang masalah sirat itu adalah sesungguhnya sirat ini merupakan sebuah kepastian yang sejatinya nyata, dan ini merupakan bagian penjelas dari satu ayat pada surat Maryam ayat 71. Wa im minkum illa warithuha, wa im minkum illa warithuha. Bahwasanya tidak seorang pun dari kalian manusia kecuali mendatangi neraka. Arti mendatangi neraka itu apa? Jadi setiap manusia itu apakah nanti mendatangi neraka? Iya. Setiap orang mendatangi neraka. Maksudnya mereka akan menjumpai neraka di bawah kaki-kaki mereka ketika melewati sirat. Mendatangi itu bukan berarti masuk ke dalamnya. Mendatangi itu artinya sirat itu merupakan tempat yang menjadikan setiap orang akan melihat neraka sedekat tali jempolnya, sedekat jempol kakinya. Sekali lagi saya ulangi. Sirat itu merupakan sebuah episode, sebuah fase di mana neraka itu begitu sangat dekat sebagaimana jempol kaki seorang manusia. Sebagaimana jempol kaki manusia. Maka dia akan melihat neraka itu betul-betul ada. Makanya Allah mengatakan wa im minkum illa warithuha. Tidaklah kalian semuanya kecuali kalian itu akan kemudian menjumpainya, melihatnya. Neraka itu akan terlihat. Dan bagaimana gejolak api itu begitu kemudian bergejolak dan menyambar-nyambar nanti. Karena kita sudah tentunya paham ya, bagi yang mengikuti The Day After You Day, kita sudah menjelaskan bagaimana tentang api neraka yang menjilat-jilat. Yang mereka itu menyambar-nyambar, sebagaimana pecut yang kemudian terus ke atas untuk kemudian menyambar siapa yang mereka itu layak dimasukkan ke neraka dengan tingkat perbuatan yang telah mereka lakukan. Itu neraka kan, kita sudah paham ya. Neraka itu apinya beda dengan api di dunia kan. Karena api di dunia saja mereka berlindung diri dari api di neraka. Kekuatan api neraka itu beda betul dengan api-api yang kita jumpai dalam konteks kehidupan dunia. Baik api itu di kawah, baik itu di Gunung Merapi, apinya itu tidak akan bisa mengalahkan api di akhirat. Makanya pernah saya sampaikan, bukan? Api di dunia itu berlindung diri dari api neraka, padahal dia api di dunia. Bahkan ada sebuah kisah bagaimana api di dunia itu pingsan gara-gara diancam oleh Allah akan dimasukkan kembali kepada induknya di neraka ketika mereka sampai menyakiti Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Namrud. Allah berfirman kepada api di seluruh dunia, kalau kamu sampai menyakiti Ibrahim kekasihku, maka aku kembalikan kalian seluruh api di dunia itu kembali kepada induk kalian. Sampai akhirnya api mendengarkan apa yang Allah sampaikan, maka api itu pingsan 3 hari. Dia tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, tidak bisa masak, tidak bisa bakar, tidak bisa tidak bisa melumat benda selama 3 hari. Api pingsan. Jadi 3 hari setelah pembakaran Ibrahim oleh Namrud, api itu tidak bisa dipakai apa-apa sama sekali. Ya. Dan itu kemudian menunjukkan betapa dahsyatnya urusan api pada waktu di akhirat. Maka setelah kita mengetahui itu yang kedua, poin yang kedua. Poin yang ketiga yang kita pelajari dari fakta
ya, yang berdasarkan pada referensi tentang masalah sirat itu apa? Yang ketiga, sesungguhnya sirat itu tidak setiap orang nanti akan melewati sirat. Tidak setiap orang itu akan melewati sirat. Karena memang ada beberapa orang yang mereka nanti akan dipanggil oleh Allah. Lalu mereka diseru oleh Allah. Lalu kemudian mereka dikatakan oleh Allah supaya mereka mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Tuhan-Tuhan yang mereka bersujud kepada Tuhan itu ketika dulu di dunia. Maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu nanti akan berdiri paling terdepan. Di belakangnya diikuti oleh para pengikutnya. Orang Nasoro dengan apa yang mereka sembah patungnya, orang Yahudi dengan sembah patung yang mereka ikuti. Maka Tuhan-Tuhan yang dijadikan sebagai tandingan Allah ketika mereka itu berbuat syirik, nanti kemudian dia berjalan Tuhan-Tuhan itu. Jadi Tuhan-Tuhan itu nanti berjalan. Namrud nanti akan berjalan dengan pengikutnya. Fir'aun nanti akan berjalan dengan pengikutnya di belakang. Ya. Dan tidaklah Tuhan-Tuhan itu mampu menginjakkan kakinya di atas sirat. Jadi Tuhan itu tidak mampu untuk menginjakkan kakinya di atas sirat. Karena Tuhan itu berjalan dengan lemah, guntai, dan tidak ada kekuatan untuk dirinya, apalagi untuk orang yang mengikuti mereka. Dan jumlahnya banyak. Kan jumlah orang musyrik itu kan banyak. Jumlah orang musyrik itu banyak, terutama di akhir zaman. Makanya ada satu riwayat ya yang kita mencoba untuk meraba ya, untuk evaluasi dan perenungan untuk kita. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan dalam satu riwayat itu. Wa ma antum fi syirki laka syaratil bayda fi jildi sawril aswadi. Kalian manusia nanti di akhir zaman itu yang terperosok kepada kesyirikan itu begitu banyak dan begitu mendominasi. Saking begitu banyaknya umatku yang jatuh di dalam kesyirikan, kata Nabi, maka perumpamaan umatku yang jatuh kesyirikan dan umatku yang selamat dari kesyirikan itu sebagaimana domba berwarna hitam seluruh bagian tubuhnya, lalu tertinggal di kepalanya itu tanda putih. Atau kemudian tertinggal, bukan di kepala, tertinggal di badannya itu, yaitu kemudian sepercik warna putih. Jadi ada goresan kayak putih. Pernah nggak ngeliat kambing hitam tapi ada tanda-tanda putihnya itu di bulunya? Maka kata Nabi, putihnya bulu yang sedikit itu menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Adapun dominasi hitam pada domba itu menggambarkan umatku yang terperosok di dalam kesyirikan. Ya kan? Ngeri kan? Masya Allah kan kita, ya Allah. Kan kita tidak boleh langsung sombong mengatakan, Insya Allah saya bukan orang yang syirik. Kan kita juga meraba, jangan-jangan saya syirik tanpa saya sadar. Ya. Maka kemudian itulah perumpamaan. Makanya kembali kepada tadi, orang-orang yang kemudian mereka akhirnya mereka dulunya menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah dan mendatangkan tandingan-tandingan bagi Allah, maka kemudian Tuhan-Tuhan itu ada di depannya dan dikomando oleh Allah, berjalan kalian. Jalan, jalan. Dan Allah ingin membuktikan kepada para pengikut dan para penyembah mereka, kalau itu Tuhan kalian, maka Tuhan kalian itu tidak akan mungkin mendahului kalian masuk neraka. Jadi dalam beberapa tafsir itu berkata, jadi Allah itu ingin menyampaikan, itu loh Tuhan kalian. Kalau itu Tuhan kalian, pastinya dia tidak mungkin akan mendahului kalian untuk masuk neraka. Tuhan itu berjalan, terlemparlah mereka. Satu persatu diikuti oleh para pengikutnya sebagaimana aneh-aneh yang masuk ke dalam kobaran api unggun di tengah padang pasir. Jatuh deh. Gambarannya jatuh. Ya. Jatuhnya itu kemudian berbeda-beda. Saya ambilkan sebuah ilustrasi. Ambilkan ilustrasi itu, nak. Gambar itu masih ada? Maka kemudian dia jatuhnya itu kemudian ini. Maka ketika jatuh itulah kemudian nanti akan berdasarkan tempat yang disediakan oleh Allah. Ada yang kemudian jatuhnya terus itu. Dan ini adalah orang-orang musyrik. Karena dia adalah orang-orang musyrik, maka kemudian jatuhnya itu betul-betul kemudian terus tidak berhenti. Di mana dia baru berhenti ketika di pertengahan jahanam itu. Ya.
Karena kita paham ya, saya sudah nyampaikan pada pertemuan sebelumnya, para ahli tafsir itu mengatakan, jatuhnya manusia ke neraka itu nanti tidak sama. Dan sesuai dengan tingkat keburukan dan tingkat kemaksiatan yang dilakukan dan dikerjakan. Ada yang mereka itu nanti ketika melewati sirat, jatuh sebentar, kemudian berhenti di satu tempat yang ada di permukaan neraka. Ada kemudian yang jatuh terus, tidak berhenti, gitu. Sampai di tengah baru kemudian dia disambar oleh malaikat Zabaniyah yang di tengah, kemudian dia berada di tengah. Ada yang kemudian terus diturunkan terus, baru mencapai dasarnya itu di permukaan. Makanya kemudian disitulah kita mendapati, itulah bagaimana kemudian sifat orang-orang musyrik. Orang musyrik itu ketika mereka kemudian tidak ngikutin sirat, di dalam beberapa riwayat disebutkan, maka kemudian mereka langsung, jadi Tuhan mereka langsung menuju ke neraka. Dan para pengikutnya itu ketika melihat Tuhan yang mereka agungkan, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka cintai, Tuhan yang mereka dulu korbankan apapun, bahkan menentang apa yang didakwahkan setiap para nabi dan para rasul, ternyata nyemplung ke neraka, habis mereka. Habis harapan mereka itu, dan yang tertinggal adalah ketakutan tiada tara. Sebagaimana pasukan ngelihat komandannya mati, pasukan itu langsung drop. Dan itulah yang kemudian terjadi. Ini ada sebuah ilustrasi yang dibuat oleh salah satu ilustrator kita. Inilah gambaran kemudian yang bisa digambarkan, walaupun kejadian aslinya mungkin lebih jauh, ya. Gambaran aslinya lebih jauh dari kemudian yang mampu kita bayangkan. Jadi setiap manusia itu nanti kemudian akhirnya mereka itu masuk ke dalam neraka ini. Dan ini kemudian perjalanannya jauh. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya perjalanan ke dalam neraka itu perjalanan yang akan dilewati selama masa 70 tahun dalam urusan akhirat. Itu baru mengambangnya. Yahwi fi jahannam. Yahwi fi jahannam itu dia ngambang terus di jahannam. Baru kemudian mencapai dasarnya itu setelah perjalanan 40, setelah perjalanan 70 tahun. Ya. Dan tentunya manusia nanti ketika mereka dimasukkan ke neraka itu beda-beda kondisinya. Beda-beda kondisinya. Ada yang kemudian disambar, ada yang terdorong, ada yang ditelungkupkan. Karena kemudian nanti ada tiga, ada yang ditelungkupkan mereka. Lalu kemudian ketika pada saat ditelungkupkan itulah kemudian mereka itu disambar oleh kemudian api jahanam, kemudian jatuh. Ada yang kemudian dia itu di kondisi didorong sebagaimana napi yang banyak melakukan pembunuhan sampai betul sipir penjara itu sudah benci sama narapidana ini. Maka dia didorong keras oleh malaikat dari belakang dan kemudian mereka terlempar. Ada yang mereka itu terbelenggu. Dan belenggu itulah kemudian mereka itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini gambaran, ini yang kemudian diilustrasikan, yang dibuat oleh salah satu ilustrator yang ada di tim Syamila. Penggambaran ini belum betul-betul menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian yang paling menakutkan itu puncaknya ketika seseorang itu sudah mendekati sirat. Kejadian di hisab, kejadian di mizan, kejadian kemudian pembagian catatan kitab. Itu ketika dibandingkan dengan ketegangan yang ada ketika orang itu akan melewati sirat, itu puncak ketegangan itu ketika akan melewati sirat. Semakin dekat itu. Jadi ibaratnya itu orang lagi jalan sudah lunglai gitu ya. Maka kemudian ketika orang itu sudah lunglai, sudah lemes gitu ya, perjalanan dari hisab dia didebat oleh Allah, dibantah oleh Allah misalkan, lalu jalan lagi kemudian ditimbang, ketika timbangannya itu amalnya hanya seberat seekor nyamuk, lalu kemudian dia ngambil dengan tangan kiri gitu. Semua itu yang menjadikan dia lontai, lelah, frustasi, depresi tanpa bisa menjadi gila. Sudah kemudian frustasi, depresi, dia betul-betul tertekan, tidak ada tempat kembali, bahkan untuk memundurkan satu langkah ke belakang pun tidak bisa. Mulut kemudian terbungkam, kaki tidak bisa berjalan kecuali yang diizinkan oleh Allah. Bicara sepatah kata pun tidak akan keluar. Yauma yakumur ruh.
Kemudian la yatakallamuna illa man adinallahu rahman wa qala shawaba. Sampai kemudian tidak bisa ngomong, sampai kemudian ngomong satu kata pun itu tidak bisa kecuali yang diizinkan oleh Allah terus. Dan puncaknya ketika kemudian di depannya itu kobaran api neraka itu kemudian betul-betul nyata dan setiap orang itu melihatnya. Wa im minkum illa wariduha, dan setiap orang itu akan menjumpai api neraka itu. Mereka melihat. Bahkan penduduk surga pun akan kemudian melihat api neraka. Sedekat jempol kakinya ketika dia melewati di atas sirat itu. Karena setiap kobaran-kobarannya itu kelihatan. Ya. Makanya kemudian mereka itu akan lewat itu. Maka kemudian ada orang-orang yang mereka tidak bisa bersujud. Ada orang yang tidak bisa bersujud sebagaimana kemudian Allah sampaikan. Ada yang diseru sujud tapi tidak bisa sujud. Karena mereka ketika di dunia tidak pernah bersujud kepada Allah. Sampai ketika Allah perintahkan mereka, ketika kemudian di depan sirat untuk bersujud, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang dulunya mereka menolak untuk bersujud kepada Allah, untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah, dia tidak akan mampu bersujud. Lalu kemudian Allah menyampaikan di dalam surat Al-Qalam 42 dan 43. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di dalam surat Al-Qalam 42 itu Allah menyampaikan pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Kalau betis disingkap itu biasanya kapan sih? Biasanya kalau kita itu akan duel, betul-betul akan mengalami duel keras gitu. Dimana kita pengen mengerahkan semua tenaga kita untuk mengalahkan lawan kita. Itu biasanya ini disingkap, kemudian kaki disingkap. Ayo sini maju. Biasanya kan gitu kan. Orang kalau akan duel, maka apapun yang kemudian menghalangi kenyamanan dia itu akan nyingkap. Pemain badminton ketika last minute, skornya itu sudah seimbang di akhir-akhir skor. Dan ini adalah servis terakhir, mungkin bisa menentukan dia menang atau kalah. Biasanya apa yang disingkap? Disingkap itu, kakinya juga disingkap. Baru begini. Maka pada hari itu, ketika terminal besarnya itu adalah sirat itu sudah terminal akhir. Haud sudah dilewati, mizan sudah dilewati, semuanya. Sekarang tinggal dua pilihannya, surga atau neraka. Dan itu dibedakan dengan sirat yang ada di hadapan mereka. Dan itu merupakan tempat yang paling menyeramkan. Maka pada saat itulah Allah kemudian menyampaikan itu. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Maka pada hari betis itu disingkapkan, mereka dipanggil untuk bersujud. Maka mereka tidak mampu untuk bersujud. Mereka tidak kuasa untuk bersujud. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi dengan kehinaan. Mereka ngeliatin gitu disuruh sujud gak bisa, tapi ngeliat bagaimana tempat yang begitu menakutkan ketika mereka itu betul-betul terhina. Teringat itu semua memorinya ketika mereka dulu gak sujud, ketika nentang Allah, ketika sombong terhadap para nabi dan para rasulnya Allah, ketika dia kata-katanya ketus untuk kemudian menolak syariat Allah. Maka dia tidak mampu bersujud, tapi pandangannya itu tertunduk ke bawah. Ya. Maka kemudian Allah menyampaikan, waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah lalu nerangin, orang-orang yang tidak mampu sujud ini adalah orang-orang yang dulunya ketika mereka di dunia diseru untuk sujud sama Allah, tapi mereka nggak mau sujud. Maka kemudian punggung mereka, sebagian ahli tafsir itu mengatakan punggung mereka itu tiba-tiba menjadi kaku, yang ketika mereka gerakkan itu bertambah sakitnya punggung mereka itu. Sehingga mereka itu tidak mampu bersujud. Padahal pada hari itulah dia betul-betul takut sama Allah. Sujud itu lahir dari sujud-sujud panjang yang dilakukan manusia ketika di dunia. Pada hari itulah ketika mendekati proses akhir peradilan Allah. Ketika Allah memerintahkan sujud, kalian sujud. Maka yang sujud adalah orang yang beriman. Sujudlah orang beriman. Di mana panggilan itu ketika dipenuhi dengan harapan besar, Allah akan menjaga, menyelamatkan mereka di depan sirat yang akan menyelamatkan mereka.
Dan orang yang tidak mampu bersujud itu, orang yang kemudian tidak mampu bersujud itu adalah orang-orang yang dulunya mereka tidak pernah bersujud kepada Allah. Makanya agak sedikit melebar ya. Sujud itu hal besar di hadapan Allah. Allah itu kalau memerintahkan hal-hal besar itu, salah satu di antara perintah yang sering Allah lakukan itu bersujud. Ya, peristiwa Adam, sujud ya. Peristiwa kemudian Adam dengan malaikat disuruh bersujud. Bahkan Rasulullah mengatakan pula ketika dalam hadisnya, kalaulah diperbolehkan sujud kepada manusia, pastilah aku suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya. Kemudian di sisi yang lainnya kita paham sujud kepada Allah itu salah satu ibadah yang paling besar. Ya. Masih ingat gak dulu saya menyampaikan tentang syafaat? Ada syafaat am, ada syafaat khas. Syafaat am itu salah satunya sujud. Orang yang bersujud itu kelak pada waktu hari kiamat, walaupun dia berada di dalam neraka dulu, tapi seluruh wajahnya itu akan dibuat bercahaya oleh Allah. Seluruh badannya, dari rambutnya sampai ujung jempol kakinya, disiksa dengan siksaan kobar api neraka, tetapi wajahnya tidak bisa untuk dibakar oleh api neraka, karena wajah yang dipakai bersujud adalah wajah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena Allah itu ketika menciptakan api neraka, Allah berfirman, innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min asari sujud. Sesungguhnya Allah itu ketika menciptakan api neraka, maka Allah itu haramkan api neraka untuk menyentuh wajah yang pernah bersujud. Sujud itu yang menjadikannya iblis itu selalu nangis kalau melihat orang mukmin itu sujud. Ketika ada orang mukmin sujud, salah satunya sujud tilawah, maka setan itu lari. Jadi kalau ada orang sujud tilawah itu, maka setan itu lari. Wayabki, kemudian dia menangis. I'tazala syaitan wayabki. Jadi kalau ada orang mukmin baca Quran lalu melewati ayat tilawah, dia sujud, maka setan lari. Bukan hanya lari, nangis. Nah, dari dohirnya hadis ini kita tahu kan, berarti setan itu bisa sedih, bisa. Iblis itu bisa sedih, bisa. Dia lari, dia nangis, kemudian dia berkata, umira bis sujudi fasajada wa umirtu bis sujudi fa'abaitu. Maka kemudian iblis itu berkata, manusia beriman itu ketika sujud diperintahkan mereka bersujud, maka bagi mereka surga. Adapun saya dulu ketika diperintahkan untuk sujud, malah saya itu menentang dan bagi saya itu neraka. Sujud. Sujud itu saking Allah cinta dengan orang yang sujud, sampai Nabi mendeklarasikan orang yang bersujud merupakan orang yang paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih fis sujud. Kedudukan yang paling dekat antara manusia dengan Allah itu ketika sujud. Makanya saking dekatnya manusia ketika sujud, kita kemudian diperintahkan untuk memperbanyak doa, karena pada saat itulah terdengar nyaring di sisi Allah. Makanya Nabi sampai mensifati orang yang berdoa di waktu sujud, faqaminun ayustajaba lakum, orang yang mereka itu berdoa di waktu sujud hampir-hampir tidak pernah ditolak oleh Allah. Dan itu menjelaskan sujud. Makanya kemudian kita mendapati bahwasanya mereka diperintahkan untuk kemudian bersujud. Allah menyingkapkan betis mereka, kemudian Allah diperintahkan mereka bersujud, dan tidak ada yang bersujud kecuali adalah orang munafik, orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik dan orang kafir mereka mengikuti Tuhan-Tuhan mereka. Lalu ketika mereka mendapati Tuhan-Tuhan mereka nyemplung ke dalam neraka, putus harapan mereka itu betul-betul terputus seputus-putusnya. Lah kalau Tuhan yang kami sembah aja masuk neraka, terus kami ini gimana? Dan masuklah mereka, persis sebagaimana aneh-aneh yang masuk dalam kobar api unggun di tengah padang pasir. Ya. Maka kemudian diterangkan tentang masalah sirat. Imam Tabrani menyampaikan di dalam satu riwayat yang sahih dari Imam Baihaqi. Riwayat ini diambil dari jalurnya Ibnu Mas'ud. Sirat itu nanti akan dibentangkan di atas permukaan Jahannam. Jadi sirat itu akan dibentangkan di atas permukaan Jahannam.
bawahnya menyala-nyala, tetapi di atas sirat itu gelap. Bawahnya menyala-nyala dengan kobaran api, di atas siratnya gelap. Ya. Menyeramkan, menakutkan. Maka sangat menggelincirkan, licin betul. Dan tidak ada tempat untuk berpegang. Di bawahnya itu Jahannam, yang dalamnya 70 tahun perjalanan akhirat. Seakan-akan tidak ada ujung pada perjalanan sebuah lubang besar raksasa di bawah kakinya. Di atasnya ada besi-besi pengait dari api yang menyambar-nyambar. Jadi sirat, kemudian ada besi penyangganya. Jadi sirat yang dibentangkan, dia tidak terbang. Walaupun Allah bisa menjadikan itu terbang, atau kemudian terbang secara otomatis. Sebagaimana Allah itu meninggikan langit tanpa ada tiangnya. Tapi tidak bagi sirat. Sirat itu kayak kemudian sebuah jembatan yang begitu menegangkan, begitu gelap, sebagaimana pedang yang diasah, sebagaimana pedang yang terasah dengan begitu tajamnya, lalu ada besi-besi pengaitnya, dan besi-besi pengait itu sudah ada apinya untuk kemudian mengkaitkan itu dengan Jahannam tersebut. Maka di situ terjadilah ada yang terpelanting, ada yang melintas laksana kilat. Lalu kemudian ada yang selamat, ada yang kemudian laksana angin. Kemudian tidak lama setelah itu kemudian dia selamat. Ada yang berjalan cepat, ada yang kemudian berkaki. Ada yang disambar-sambar oleh jilatan api neraka sampai terkoyak-koyak tubuhnya. Ada yang selamat di ujung jalan, ada yang kemudian masuk ke dalam neraka. Sesuai dengan tingkat dosa, kemaksiatan, kesyirikan yang mereka lakukan. Pada saat itu tidak ada satupun orang bisa bicara. Yang bisa bicara hanya para rasul. Para rasul berkata, selamatkanlah, selamatkanlah. Rasulullah ingat kepada umatnya, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Nah, itulah perjalanan manusia itu ketika di atas sirat. Makanya nanti coba kita bahas apa sih amal-amal yang betul-betul menolong kita ketika berjalan di atas sirat. Amal apa yang menerangi para pejalan kaki ketika di atas sirat. Sebuah perkara yang paling puncak di antara semua fase mengerikan. Ketika di akhirat itu puncak mengerikannya di atas sirat. Saya ini kadang-kadang bayangkan tuh, ya Allah gitu ya. Saya di dunia, saya ini orangnya takut ketinggian saya. Dari kecil. Kalau berada di tempat ketinggian itu seakan-akan bumi yang saya pijak itu kayak bergerak di ilusi saya. Makanya kalau di tempat ketinggian itu selalu takut. Nah, saya tuh mikir gitu ya, sering gitu, ya Allah, saya di dunia aja lewat ketinggian aja ketakutan. Tapi di atas sirat nanti semuanya ditentukan dengan amal yang kita kerjakan. Kebaikan yang kita tanamkan, akhlak yang kita pancarkan. Makanya semoga Allah itu membantu kita di dalam perjalanan kebaikan kita. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas amalan-amalan istimewa yang dikatakan langsung secara direct oleh Rasulullah. Amalan itu membantu keselamatan kita di atas sirat. Ini yang kemudian kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga keluarga besar, sahabat muslim dan keluarga muslim Munich Jerman, semoga diberikan keberkahan, persaudaraan yang tidak terkikis, saling memaafkan, saling meridhoi, supaya menjadi kebaikan akhirat kelak. Tidaklah seseorang mereka saling bersaudara dan saling mencintai kecuali mereka akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.